Jadi saya akan berkolaborasi ya sama dokter ya nanti di tempatnya dokter ya. Yes. Kita segera ya dokter. Yes. Dan senang dokter bisa ketemuan lagi kita nih seperti janji kita. Yes. Ingin bikin konten ya dokter ya. Akhirnya, walaupun terlalu lama sih, baru paling seminggu 2 minggu ya. Iya kan itu memang komitmen kita mau ngajak klien atau tamu-tamu yang nonton ini bisa dengarkan cerita kita tentang kesehatan sama finansial kesehatan ya, sama-sama tentang kesehatan juga ya dokter ya. Karena satu sama lain, apalagi sekarang inflasi kesehatan kan makin gila, Ci. Iya. Kalau kita nggak punya saving atau apa, dan saat bukan diminta-minta, cuma kalau ada bencana atau apa kan. Betul, kita nggak bisa mengira ya kapan kita pas lagi seneng, tapi kan pasti kalau mendatang pas ke lagi kesusahan itu kita harus siap, ya kan. Nah dokter bisa cerita nggak dok, kira-kira dokter mau ceritain tentang kesehatan itu lebih kemana dok? Kalau aku sih mungkin sedikit cerita tentang latar belakang saya dokter aja. Iya. Jadi memang perusahaan ini kita tuh dirikan waktu COVID, Ci. Jadi memang latar belakang saya kan dokter spesialis dokter penerbangan kan. Nah waktu itu waktu pas pandemi sebelumnya saya kerja di perusahaan lain, tapi kemudian saat pandemi hit kan perusahaan itu nggak bisa bayar gaji apa segala macam, dan kebetulan itu saya belum married juga, dan suami saya juga waktu itu beberapa bisnisnya juga goyang gitu, dan akhirnya dia bilang tapi pada zaman itu banyak permintaan yang masuk ke kita, ke saya terutama ya, karena memang saya di bidang evakuasi medis itu udah cukup lama, Ci, udah dari 2016 lah mulai. Jadi ya akhirnya suami saya bilang kalau kita buka sendiri kamu bisa nggak? Nah kebetulan memang dari perusahaan sebelumnya juga memang saya udah cukup banyak belajar. Jadi ya sudah akhirnya kita memberanikan diri untuk buka flying doctor ini, yaitu evakuasi medis. Karena waktu itu memang cukup banyak permintaan dari daerah-daerah di mana mereka sakit tapi rumah sakitnya nggak mampu menampung ataupun peralatan medisnya udah nggak ada. Jadi sih banyak itu dengan COVID kan banyak yang butuh ventilator. Di daerah udah banyak yang nggak ada gitu. Dan kesulitan ya udah. Iya, dan perlu dibawa ke Jakarta atau ke Surabaya atau kota-kota besar lainnya, dan itulah yang akhirnya kita kerjakan gitu, banyak bantu pasien untuk terbang ke daerah di mana ada fasilitas medis untuk menolong dia kayak gitu. Ya akhirnya dokter beraniin diri ya, memberanikan itu diri untuk bantu ya kan, kita tujuannya untuk bantu klien. Betul ya. Saya juga hal yang sama dokter. Jadi kalau ngomong mengenai zaman COVID ini kita ketemunya hal yang sama nih. Jadi saya sebelumnya itu bisnis saya bukan di properti. Jadi saya memang di dunia IT. Tapi begitu ketemu COVID di 2022 tengah itu saya beranikan diri untuk merubah perusahaan yang saya dirikan dari IT ke properti. Nah dari sana ya kita jalanin sekarang, puji Tuhan sih udah berjalan dengan baik dengan tim-timnya ya. Nah tujuan utama kita apa? Ya saat properti dicari sama klien kan nggak semudah itu. Kadang orang nggak pasang banner, kadang apartemen mau taruh banner di mana kalau lantai 28 seperti itu ya. Jadi ya saya dan tim lakukan itu untuk melakukan penjualan melalui konten-konten itu. Nah, jadi kita sama-sama tujuannya mulia nih dokter, membantu orang-orang yang membutuhkan jasa kita. Ya, oke. Terus bisa cerita selain dokter buka perusahaan ini, terus bisa sharing lagi mengenai yang mau dokter sampaikan. Jadi memang flying doctor itu, Ci, sesuai namanya ya, kita tuh membantu pasien untuk terbang. Nah, untuk pasien terbang itu kan tidak harus dalam keadaan emergency. Karena juga ada pasien juga yang mereka udah berobat di sini ataupun di tempat asalnya, cuma kadang masih bingung, ini saya udah ke dokter yang benar belum? Di diagnosis saya udah benar belum? Treatment saya udah benar belum? Nah itu kita punya layanan yang bersifatnya free, Ci, complimentary. Jadi boleh di call ke kita, tanya-tanya dokter kira-kira ini sakit saya ini apa segala macam. Karena kami sudah banyak kerjasama juga dengan rumah sakit baik di domestik ataupun di luar negeri dengan dokter-dokter yang oke. Nah biasanya saya bisa bantu untuk menanyakan ke dokter tersebut, dok ada pasien kita kayak gini, what do you suggest? Biasanya mereka akan datang dengan kayaknya pasiennya akan sakit seperti ini. Kalau mau berobat sama saya, biasanya saya akan kasih rencana perawatan seperti ini, perkiraan biayanya berapa, harus tinggal berapa lama. Dan biasanya saya akan menanyakan itu ke 2 atau minimal 3 dokter. Jadi at least kita udah beberapa punya opini. Dan nanti kita akan diskusikan kembali dengan pasien. Mereka mau kemana gitu, seperti itu. Jadi lebih mudah kan. Jadi orang nggak buta-buta tiba-tiba datang, dokternya belum tahu apa-apa, ngulang dari awal seperti itu. Saya pernah dengar waktu kita ketemu dokter bilang pakai jet pribadi atau gimana penerbangan ya? Ada yang seperti itu juga ya dokter? Itu untuk kasusnya emergency, Ci. Jadi kalau pasiennya udah ibaratnya udah terkapar lah, udah nggak bisa terbang sendiri, itu bersifat emergency, kita akan bantu. Ada dokter yang mendampingi, ada peralatan medis yang kita sediakan, bahkan sampai ICU pun kita bisa. Hebat dokter. Iya. Nah tadi sempat dokter ngomong, nah itu harus mempersiapkan segala biaya-biaya dan lain sebagainya. Ini nyambung dokter, terus terang dokter. Saya mau mengajak para millennials ataupun yang sekarang lagi bekerja ataupun ingin punya properti atau ingin punya investasi, aset dan lain sebagainya. Itu disarankan untuk sekarang ataupun mereka saat bekerja itu bisa saving dokter. Harus. Nah saya mau cerita tentang kisah ya dokter ya. Saya tuh dulu juga kerja. Nah
saat saya tahu pemakaian uang saya selama sebulan berapa, sisanya itu saya simpan dokter. Saya saving di bank, tapi kita kan nggak bisa nunggu bunga bank juga ya. Betul. Dalam kondisi kayak gitu. Apa sih yang bisa lebih cepat atau bisa penambahan uangnya lebih baik? Kadang-kadang ada yang bilang deposito, ada yang beli emas katanya gitu kan, ada yang ya banyak macam lah. Nah, salah satunya kalau saya bilang dok, properti. Properti itu terus terang kenaikannya itu masih sehat. Karena kalau kita memang ada uang lebih, kita ngomong uang lebih ya, jangan yang kepepet-pepet punya nih, ini bahaya nih. Kadang-kadang orang, aduh saya pengen nih punya rumah itu keren gitu, tapi nggak bisa lihat dari gajinya, karena mereka lihat, aduh yang penting sanggup bayar gitu ya. Tapi pada saat dia nggak sanggup itu bahaya KPR, ya kan. Jadi kalau ada uang lebih, nah itu bisa kalian jadikan itu aset di properti, baik itu mau belinya secara KPR atau kalau memang punya dana cash, saya saranin enak cash karena kan nggak kena bunga bang. Betul. Ya 5 tahun 10 tahun ke depan pasti properti itu akan ada peningkatan gitu. Betul, jadi keuangan juga sehat ya Ci? Ya, jadi kalau dari properti sudah tenang, ada rumah gitu kan ya, tempat tinggal, terus kesehatan, dokter juga nyaranin harus bisa perhitungan biaya dan lain sebagainya. Mungkin kalau kedepannya kita bisa ketemu lagi ngobrol, ada orang bank, ada orang asuransi, itu pas banget dokter. Betul. Iya kan? Ya, memang dari sekarang apalagi sekarang harga kesehatan mahal banget kan Ci? Betul. Tambah lagi nanti ke depan mungkin PPN naik apa segala macam udah pasti naik. Mahal banget. Itu sekarang ya memang satu pertama asuransi itu penting. Betul. Dan yang kedua tentu perlu investasi, apalagi untuk income pasif. Jangan sampai ya sekarang yang lagi rame sekarang kan tentang middle income trap nih, lagi banyak dibicarakan kan. Gimana ya jangan sampai kita jadi hidup dengan mantap makan tabungan. Mantap makan tabungan. Ya itu pasti saya baru dengar soalnya ada itu. Jadi untuk kondisi ekonomi sekarang sudah banyak orang yang seperti itu. Jadi kalau kita nggak punya investasi lama-lama kegerus-gerus dengan investasi habis. Terus apalagi usia nambah. Terus income dan nambah. Betul. Nah itu yang bahaya ya. Nah kalau kita bisa invest di properti, ini saran dari saya lagi dok. Amannya apa? Bisa jadi passive income. Karena kita juga bisa sewakan, kalau itu dalam bentuk rumah atau ruko ke calon penyewa, atau kalau dalam bentuk kafling atau dibangun lagi oleh penyewa, itu juga dalam waktu lama itu juga bisa, atau kos-kosan. Nah itu kan passive income. Jadi saat kalian bekerja dapat gaji dari kantor plus passive income yang kalian juga dapat dari hasil tabungan kalian dalam bentuk properti. Gitu ya dokter ya. Oke ya. Mungkin kita sharing ini buat anak-anak muda sekarang ataupun yang sekarang berpikir sewa rumah terus, pengen punya rumah. Nah itu juga bisa juga beli. Nah tapi ingat, kesehatan nomor 1 dokter, ya kan? Jadi kalian juga harus pikirkan itu semua. Oke. Yang penting konsultasi propertinya juga harus sama expertnya kan Ci? Betul, dan kesehatannya harus sama expertnya juga, Dokter Vika. Ya, Kian thank you untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa ikutin juga kita terus kalau nanti ada janjian lagi ya dokter. Siap. Ya. Jangan pernah lepas dari Kian. Sip, thank you semua.